Presiden Joko Widodo menyebut sudah ada lebih dari 3.000 letter of intent atau LOI terkait investasi asing di ibu kota negara Nusantara. Indonesia juga membuka diri atas niat negara lain berinvestasi di ibu kota negara baru. Meski demikian, Jokowi mengakui belum ada satupun realisasi investasi asing di IKN. Namun, Presiden optimistis investasi asing akan masuk dalam waktu dekat. Senada dengan Presiden, Otorita Ibu Kota Negara Nusantara buka suara mengenai pernyataan yang menyebut IKN masih sepi peminat. Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN, Agung Wicaksono mengatakan, belum masuknya investor asing yang disebut Presiden tempo hari, yakni investor yang masuk secara mandiri dan sudah masuk tahap final. Agung menambahkan, saat ini sudah ada investor asing yang masuk ke IKN dengan bekerja sama dengan investor domestik. Ia juga memberi contoh kerjasama investor asing dengan pengusaha lokal tersebut terlihat dari FIFA yang bekerja sama dengan PSSI dalam proyek pusat pelatihan sepak bola di IKN. Kemudian, pembangunan rumah sakit Mayapada yang bermitra dengan investor dari India. Saat ini, investor domestik tampak bergerak lebih cepat dari investor asing, sehingga dapat dilihat dari 303 LOI yang sudah mencapai tahap akhir atau groundbreaking, ada 21 LOI atau perusahaan yang seluruhnya merupakan investor domestik. Sementara itu, investasi asing hingga kini masih berproses. Data terakhir memperlihatkan investasi yang sudah terrealisasi mencapai 35,5 triliun rupiah. Nilai ini terbagi menjadi 2 groundbreaking, yakni groundbreaking pertama pada 21 September 2023 dengan nilai 23 triliun rupiah, serta groundbreaking kedua pada 1 November 2023 sebesar 12,5 triliun rupiah. Sementara itu, ditargetkan akan ada 12 lembaga lagi yang akan melakukan groundbreaking pada awal Desember dengan nilai investasi sebesar 10 triliun rupiah. Bank Indonesia melaporkan tingkat pembiayaan korporasi dan penyaluran kredit baru oleh perbankan mengalami sedikit penurunan pada Oktober dibandingkan September 2023. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Erwin Haryono menjelaskan penyaluran kredit baru oleh perbankan pada Oktober terindikasi tumbuh dengan saldo bersih tertimbang atau SBT 82,1%. Angka itu lebih rendah dari pertumbuhan sebelumnya yang tercatat 92,6%. Selain itu, Erwin menjelaskan pembiayaan korporasi pada Oktober 2023 sebesar 15,7%. Angka tersebut juga lebih rendah dari bulan sebelumnya yang tercatat tumbuh 16,1%. Meski dari segi korporasi mengalami penurunan, dari sisi rumah tangga, permintaan pembiayaan baru terindikasi relatif stabil pada Oktober 2023 dengan mayoritas pembiayaan masih dipenuhi dari bank umum. Selain perbankan, sumber pembiayaan lain yang menjadi preferensi rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan antara lain koperasi dan leasing. Harga sejumlah bahan pangan terpantau berterbangan pada awal pekan. Harga beras masih tinggi. Di saat bersamaan, harga gula cetak rekor. Harga beras tampak stabil meski terpantau masih tinggi di rentan Rp14.500 hingga Rp14.700 per kilogram untuk kualitas medium dan Rp15.450 hingga Rp15.950 per kilogram untuk kualitas super. Sementara, harga bumbu seperti bawang merah terpantau naik Rp240 ke Rp28.680 per kilogram dan bawang putih bonggol naik Rp280 ke Rp35.920 per kilogram. Kenaikan juga terjadi pada harga beragam cabai, yakni cabai merah keriting melonjak Rp840 dan rawit merah terbang ke level Rp77.269 per kilogram. Selain beragam bumbu, harga protein hewani seperti daging dan telur ayam juga ikut-ikutan naik. Daging dan telur ayam ras naik di rentan Rp140 hingga Rp160 per kilogram. Hanya daging sapi murni yang turun Rp250. Tak hanya itu, gula terpantau naik hingga memecahkan rekor sejak sepekan lalu, yakni kenaikan di Rp400 dan Rp300 per kilogram.
Penetapan upah minimum provinsi atau UMP DKI Jakarta rupanya masih alot. Jumlah usulan kenaikan UMP tahun depan antara pengusaha dan buruh juga sangat terpaut jauh. Meski angkanya sama-sama sudah berada di atas 5 juta rupiah per bulan. Dewan Pengupahan Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo Nurjaman menyampaikan, pihaknya dari unsur pengusaha merekomendasikan kenaikan upah sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 51 tahun 2023, yaitu Rp5.043.000 dengan formula alfa 0,2. Hal ini berbeda dengan usulan dari Dewan Pengupahan dari unsur serikat pekerja atau buruh. Perwakilan Serikat Pekerja Dedi Hartono menyampaikan pihaknya merekomendasikan agar penetapan alfa sekitar 8,15%. Sehingga jika pertumbuhan ekonomi ditambah inflasi dan alfa 8,15%, maka didapatkan angka kenaikan upah mencapai 15%. Nilai berbeda juga diungkapkan Ketua Pengupahan Anggota Dewan Pengupahan DKI Jakarta, Hari Nugroho. Ia menyampaikan bahwa anggota Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta unsur pemerintah mengusulkan besaran nilai UMP di DKI Jakarta tahun 2024 berdasarkan formula yang diatur dalam PP nomor 51 tahun 2023 dengan menggunakan alfa 0,30 dari pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta. Sehingga usulan UMP DKI Jakarta ada di angka Rp5.067.381. Perekonomian Thailand tumbuh jauh lebih lambat dari perkiraan. Pertumbuhan kuartal ini menjadi yang paling lambat dalam 3 kuartal terakhir. Ekonomi negeri gajah sebelumnya tumbuh 1,8% secara tahunan pada kuartal kedua dan 2,6% pada kuartal pertama. Pada kuartal ketiga, laju ekonomi Thailand tertekan dan hanya mampu tumbuh 1,5% secara tahunan. Badan Perencanaan Thailand memperkirakan perekonomian akan tumbuh 2,5% pada tahun 2023. Saat ini, konsumsi swasta yang kuat dan pemulihan pariwisata menjadi penolong negara dengan ekonomi terbesar kedua di Asia Tenggara tersebut. Permintaan global yang lesu membuat ekspor melemah. Kepercayaan investor terhadap Thailand sendiri tetap rendah meskipun fenomena politik yang berkepanjangan telah berakhir setelah pemilu pada Mei lalu.